Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang neraca pembayaran dan perdagangan internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Internasional C1 Ilmu Administrasi Bisnis FISIP UNED. Sebelumnya perkenalkan anggota saya terdiri dari 3 anak. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Nuzul Niam dengan NIM akhir 2112, Vilania Augustin dengan NIM akhir 2132, Tesalonika Mawikere dengan NIM akhir 2013. Pokok pembahasan kita kali ini terdapat 4 bab, yakni yang pertama, neraca pembayaran, yang kedua, arus perdagangan internasional, yang ketiga, faktor arus perdagangan internasional, dan yang terakhir, arus modal internasional. Yang pertama, neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Pengertian neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antar penduduk itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran sebuah negara terkait dengan kemampuan menyerap devisa dan pembayaran luar negeri. Perekonomian akan terganggu bila neraca pembayaran selalu negatif. Berikutnya, tujuan dan fungsi neraca pembayaran internasional. Yang pertama, untuk memperoleh informasi dari neraca pembayaran, sehingga dapat memperkirakan kondisi bisnis dan ekonomi suatu negara. Yang kedua, untuk memantau semua transaksi internasional, sehingga dapat melihat kondisi keuangan negara. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengatur ekspor dan impor. Yang keempat, membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Jenis neraca pembayaran internasional dibagi menjadi dua, yakni neraca berjalan dan neraca modal. Neraca transaksi berjalan merupakan transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun. Transaksi berjalan sendiri terdiri dari neraca perdagangan, transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Neraca transaksi berjalan dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, neraca perdagangan. Mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Ada 3 kemungkinan yang akan terjadi pada neraca perdagangan, yakni surplus, defisit, atau seimbang. Yang berikutnya, neraca jasa. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi jasa yang dimasukkan ke dalam neraca ini adalah seluruh ekspor dan impor jasa, seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transaksi, biaya asuransi, dan pariwisata. Neraca transaksi sepihak mencatat transaksi berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Yang berikutnya yakni neraca modal. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran yang berhubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, baik itu ekspor dan impor modal, yang terjadi di antara 2 negara atau lebih, baik untuk investasi jangka panjang ataupun investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek misalnya seperti membeli obligasi untuk memperoleh keuntungan, sedangkan yang termasuk dari investasi jangka panjang yakni membeli saham. Selain itu, dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang luar negeri. Berikutnya, pengertian neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau balance of trade adalah suatu perbedaan antara nilai balik dalam bentuk barang atau jasa yang diimpor dan juga diekspor dalam suatu negara di periode waktu tertentu. BOT terbagi menjadi 2 sifat, yaitu negatif dan juga positif. BOT negatif adalah negara yang lebih banyak menerima produk impor daripada melakukan ekspor. Sebaliknya, BOT positif adalah negara yang melakukan lebih banyak kegiatan ekspor daripada impor. Pentingnya neraca perdagangan, yakni yang pertama, sebagai pengukur kondisi ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Yang kedua,
sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara. Yang terakhir, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan pembayaran internasional dari suatu negara. Berikutnya, jenis neraca perdagangan. Jenis neraca perdagangan dibagi menjadi tiga, yakni neraca perdagangan surplus, neraca perdagangan defisit, neraca perdagangan seimbang. Neraca perdagangan surplus adalah suatu kondisi di mana nilai transaksi ekspor lebih besar dari nilai transaksi impor. Bila kondisi neraca perdagangannya menjadi surplus, tentunya akan menguntungkan negara karena mereka mendapatkan nilai pendapatan yang lebih besar. Suatu negara harus sebisa mungkin menjaga nilai ekspor dan impornya agar nilai perdagangan menjadi surplus. Neraca perdagangan defisit. Kebalikan dari perdagangan surplus, neraca perdagangan defisit adalah suatu kondisi pembayaran yang nilai transaksi impornya jauh lebih tinggi daripada nilai transaksi ekspornya. Untuk beberapa negara, terutama negara yang berkembang, tentunya kondisi ini dianggap tidak menguntungkan bagi mereka, karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan impor jauh lebih besar daripada pendapatan dari transaksi ekspornya. Yang terakhir, neraca perdagangan seimbang. Suatu kondisi ini terjadi bila mana nilai transaksi ekspor dan impor dalam suatu negara seimbang. Itu artinya negara tersebut tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Kondisi sangat sulit untuk dipertahankan pada suatu negara tertentu. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, penduduk yang dimaksud dalam konteks ini dapat berupa yang pertama, antar perorangan, individu dengan individu. Yang kedua, antar individu dengan pemerintah suatu negara. Dan yang ketiga, pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, yang kedua yaitu manfaat melakukan perdagangan internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor tersebut dapat berupa kondisi geografi, kondisi iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional ini, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri. Nah, yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang ketiga yaitu memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang, para pengusaha itu tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya itu secara maksimal, karena mereka itu khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang menyebabkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional ini, pengusaha dapat memaksimalkan mesin-mesinnya secara lebih maksimal lagi dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri ini memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Nah, adapun teori perdagangan internasional antara lain yang pertama teori keunggulan mutlak. Nah, teori ini dikemukakan oleh Adam Smith yang mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya ini meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan suatu barang. Nah, yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif.
Nah, teori ini dikemukakan oleh David Ricardo yang menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Yang ketiga yaitu teori permintaan timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya atau menentukan dasar tukar dalam negeri. Dan yang keempat yaitu pandangan kaum merkantilisme. Kaum merkantilisme suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapital komersial, serta berpandangan tentang politik kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya yang pertama ada ekspor. Ekspor ini dibagi ke dalam beberapa cara, yaitu yang pertama ekspor biasa. Ekspor biasa merupakan pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan letter of credit dengan ketentuan devisa. Yang kedua, ekspor tanpa letter of credit merupakan barang dapat dikirimkan terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima letter of credit harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, di antaranya yang pertama ekspor. Ekspor dibagi dalam beberapa cara, antara lain ekspor biasa. Ekspor biasa merupakan pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri mempergunakan letter of credit dengan ketentuan devisa. Nah, jenis ekspor yang kedua yaitu ekspor tanpa letter of credit. Merupakan barang dapat dikirimkan terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima letter of credit harus ada izin khusus dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua yaitu barter. Merupakan pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter antara lain yang pertama direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Yang ketiga yaitu konsinyasi. Konsinyasi merupakan pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri. Penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau free market atau bursa dagang commodities exchange dengan cara lelang. Selanjutnya yaitu package deal. Untuk memperluas pasaran hasil kita, terutama dengan negara-negara sosialis, pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut dan sebaliknya, dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Nah, yang kelima itu ada penyelundupan. Merupakan setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari suatu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Nah, ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu seluruhnya dilakukan secara ilegal atau penyelundupan administratif atau penyelundupan ketara atau manipulasi atau custom fraud. Dan yang terakhir yaitu border agreement. Bagi negara yang berbatasan yang dilakukan dengan persetujuan tertentu atau border agreement, tujuannya yaitu penduduk perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai faktor perdagangan internasional, yaitu terdiri dari perbedaan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan nasional, penghematan biaya produksi, dan perbedaan penguasaan teknologi. Selanjutnya, arus modal internasional. Arus modal internasional adalah hubungan kasual atau timbal balik antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu faktor produksi tertentu akan menimbulkan arus modal secara internasional karena adanya suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula uang mengalami kelangkaan modal. Arus modal internasional terjadi karena adanya wilayah yang memiliki banyak modal
dan ada pula yang mengalami kelangkaan modal sebagai suatu faktor produksi yang memiliki marginal produk. Semakin banyak modal, maka semakin kecil remunerasi yang diperolehnya. Secara umum, arus modal internasional dapat bersifat investasi asing langsung dan investasi portofolio. Investasi asing langsung adalah investasi real dalam bentuk pendirian cabang perusahaan seperti perluasan atau pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan asing atau penduduk asing yang berlokasi di negara lain. Sedangkan investasi portofolio adalah arus modal internasional dalam bentuk pembelian aset-aset finansial seperti saham, obligasi komersial, papers lainnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu analisis neraca perdagangan internasional Indonesia, Korea Selatan, dan Brazil. Nah, yang pertama, neraca perdagangan Indonesia dengan negara Brazil. Nah, dapat dilihat bahwa di tabel dan diagram garis tersebut memiliki arti yang sama. Kita bisa melihat bahwa neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2017 sampai 2021 neraca perdagangan Indonesia ini bernilai defisit atau negatif. Artinya, nilai impor negara Indonesia ini lebih banyak daripada nilai ekspornya. Dapat kita ketahui bahwa tahun 2017 neraca perdagangan Indonesia ini defisit senilai negatif 732.999,2 ribu US dollar, dan tahun 2018 ini defisit senilai 656.821,1 ribu US dollar, dan 2019 ini defisit senilai 937.740,1 ribu US dollar, dan tahun 2020 ini defisit senilai 1.545.624,8 ribu US dollar, dan tahun 2021 ini defisit senilai 1.111.802,0 ribu US dollar. Next. Nah, yang kedua ini perbandingan antara neraca perdagangan Indonesia dengan neraca perdagangan Brazil. Kita bisa membedakan antara dua diagram batang yang ada di tabel tersebut, yaitu dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2017 neraca perdagangan Indonesia dan Brazil ini sama-sama bernilai positif atau surplus senilai 11.842,6 juta US dollar dan 66.989,72 juta US dollar. Artinya kedua negara tersebut memiliki nilai ekspornya lebih tinggi dibandingkan nilai impornya. Nah, yang ke tahun kedua atau tahun 2018, neraca perdagangan Indonesia dan Brazil ini sama-sama mengalami defisit senilai negatif 8.698,7 juta US dollar dan negatif 65,80 juta US dollar. Artinya, kedua negara tersebut sama-sama memiliki nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Nah, untuk tahun 2019, neraca perdagangan Indonesia dan neraca perdagangan Brazil sama-sama defisit senilai 3.592,7 juta US dollar dan 937,70 juta US dollar. Artinya, kedua negara tersebut sama-sama memiliki nilai impor yang tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Nah, pada tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia bernilai surplus senilai 21.623
juta US dollar, sedangkan neraca perdagangan Brazil bernilai defisit, yaitu 1.545,60 juta US dollar. Artinya negara Indonesia memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor dari negara Brazil. Yang tahun 2021 neraca perdagangan Indonesia bernilai surplus senilai 35.332,5 juta US dollar, sedangkan neraca perdagangan Brazil itu defisit senilai 1.111.080 juta US dollar. Artinya, negara Indonesia memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor dari negara Brazil. Nah, oke. Nah, selanjutnya yaitu neraca perdagangan Indonesia dengan negara Korea Selatan. Ada tabel dan juga ada diagram garis. Ini memiliki arti yang sama. Nah, dapat dilihat bahwa neraca perdagangan Indonesia tahun 2017 dan 2018 ini bernilai positif atau surplus. Yang senilai 77.990,6 ribu US dollar dan 451.176,9 ribu US dollar. Yang artinya pada tahun 2017 dan 2018 ini negara Indonesia memiliki nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan nilai impornya. Sedangkan tahun 2019 sampai 2021 neraca perdagangan Indonesia ini mengalami defisit atau bernilai negatif, yaitu senilai 1.186.850,8 US dollar dan 341.810,4 ribu US dollar dan 446.722,1 ribu US dollar. Artinya sepanjang tahun 2019 sampai 2021 nilai impor negara Indonesia ini lebih besar dibandingkan nilai ekspornya. Oke, next. Nah, berikut ini perbandingan neraca perdagangan Indonesia dengan neraca perdagangan Korea Selatan. Nah, ini merupakan neraca perdagangan Indonesia periode 2017 sampai 2021. Sedangkan yang ini neraca perdagangan Korea Selatan periode 2017 sampai 2021. Nah, dalam diagram batang tersebut dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2017 neraca perdagangan Indonesia ini bernilai surplus, yaitu 11.842,6 juta US dollar, dan neraca perdagangan Korea Selatan surplus senilai 77,97 juta US dollar. Nah, pada tahun 2018 neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit atau bernilai negatif senilai 8.698,7 juta US dollar, dan neraca perdagangan Korea ini mengalami surplus atau bernilai positif dengan nilai 451,2 juta US dollar. Nah, artinya neraca perdagangan Indonesia ini lebih banyak impornya daripada ekspornya. Sedangkan neraca perdagangan Korea memiliki nilai yang surplus, itu artinya nilai ekspornya lebih tinggi dibandingkan nilai impornya. Nah, pada tahun 2019, neraca perdagangan Indonesia dan Korea Selatan ini sama-sama mengalami defisit atau memiliki nilai yang negatif, yaitu senilai 3.592,7 juta US dollar dan 1.186,90 juta US dollar, yang artinya baik dari negara Indonesia maupun Korea Selatan ini memiliki nilai impor yang sama-sama tinggi dibandingkan nilai ekspornya.
Dan pada tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia bernilai surplus, yaitu senilai 21.623 juta US dollar. Sedangkan neraca perdagangan Korea Selatan ini mengalami defisit senilai 341,8 juta US dollar. Nah, pada tahun 2020 ini, neraca perdagangan Indonesia lebih besar nilai ekspornya dibandingkan impornya. Sedangkan untuk negara Korea Selatan pada tahun 2020 ini lebih banyak nilai impornya daripada nilai ekspornya. Dan pada tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia bernilai surplus senilai 35.332,5 juta US dollar, sedangkan neraca perdagangan Korea Selatan mengalami defisit senilai 446,7 juta US dollar. Nah, pada tahun 2021 ini negara Indonesia lebih banyak melakukan ekspor daripada impornya, sehingga neraca perdagangan Indonesia itu bernilai surplus. Sedangkan pada tahun 2021 negara Korea Selatan ini lebih banyak melakukan impornya daripada ekspornya, sehingga nilai neraca perdagangan Korea Selatan ini mengalami defisit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya adalah analisis pos-pos perdagangan antara Indonesia, Korea Selatan, dan Brazil. Perbandingan nilai impor non-migas. Pada diagram grafik kali ini dijelaskan tentang nilai impor non-migas pada periode 2017 sampai 2021. Pada tahun 2017, Indonesia memperoleh nilai impor non-migas sebanyak 153,083 80.000 US dollar. Korea memperoleh nilai impor sebanyak 478.413,94.000 US dollar. Sedangkan Brazil memperoleh nilai impor non-migas sebanyak 150.749,45.000 US dollar. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami kenaikan nilai impor non-migas, yakni sebanyak 162.840,90.000 US dollar. Sedangkan Korea juga mengalami surplus sebanyak 535.172,39.000 US dollar. Sedangkan Brazil mengalami surplus juga sebanyak 180.230,26.000 US dollar. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami defisit pada nilai impor non-migas, yakni sebesar 155.893,70.000 US dollar. Sedangkan pada Korea juga mengalami defisit sebesar 503.259,39.000 US dollar. Sedangkan Brazil juga mengalami defisit nilai impor non-migas sebesar 127.341,22.000 US dollar. Pada tahun 2020 juga masih mengalami defisit negara Indonesia sebesar 154.940,80.000 US dollar. Korea juga mengalami hal yang sama, yakni sebesar 467.540,26.000 US dollar. Brazil juga mengalami defisit sebesar 150.786,82.000 US dollar. Sedangkan pada tahun 2021, negara Indonesia mengalami surplus sebesar 219.246,90.000 US dollar. Korea juga mengalami hal yang serupa seperti Indonesia, yakni surplus sebesar 615.034,49.000 US dollar. Brazil pun demikian, yakni sebesar 239.408,04.000 US dollar. Selanjutnya, yakni perbandingan nilai ekspor non-migas. Pada diagram grafik kali ini dijelaskan nilai ekspor non-migas pada periode 2017 sampai 2021 oleh negara Indonesia, Korea Selatan, dan Brazil. Pada tahun 2017, Indonesia memperoleh nilai ekspor migas sebesar
10.000 US dollar. Sedangkan Korea sebesar 573.717.000 US dollar. Brazil memperoleh nilai ekspor non-migas sebesar 217.739.17.000 US dollar. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami surplus nilai ekspor non-migas sebesar 320. Pada tahun 2018, Indonesia mengalami nilai surplus pada tahun 2018, nilai ekspor Indonesia di bidang non-migas mengalami surplus sebesar 321.638.50.000 US dollar. Korea pun demikian, sebesar 605.169.19.000 US dollar. Brazil mengalami surplus yang cukup sedikit, yakni sebesar 239.889.21.000 US dollar. Pada tahun 2019, Indonesia mengalami defisit, yakni sebesar 305.284.10.000 US dollar. Sedangkan Korea sebesar 542.333.33.000 US dollar. Brazil pun mengalami hal serupa pada dua negara sebelumnya, yakni 222.998.66.000 US dollar. Pada tahun 2020, ketiga negara ini masih mengalami defisit, yakni khususnya Indonesia sebesar 252.250.070.000 US dollar. Sedangkan Korea sebesar 512.788.60.000 US dollar. Brazil sebesar 209.180.24.000 US dollar. Pada tahun 2021, Indonesia mengalami surplus nilai ekspor non-migas, yakni sebesar 389.907.20.000 US dollar. Untuk Korea juga mengalami hal yang serupa, yakni surplus pada nilai ekspor non-migas sebesar 644.438.622.000 US dollar. Sedangkan Brazil juga mengalami hal yang serupa, yakni sebesar 280.814.57.000 US dollar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu analisis peluang bisnis internasional Korea Selatan dan Brazil. Nah, yang pertama yaitu Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara sumber investasi yang strategis bagi Indonesia. Dan hal tersebut turut didukung dengan statistik yang menunjukkan bahwa Indonesia juga merupakan salah satu tujuan investasi Korea yang penting di luar negeri. Dengan nilai investasi sebesar 8,4 miliar US dollar, peluang bisnis internasional antara Indonesia yaitu yang pertama ada sektor non-migas. Produk non-migas utama ekspor Indonesia ke Korea didominasi oleh produk primer seperti batu bara, karet alam, biji tembaga, pulp, dan lain-lain. Di samping produk-produk tersebut, produk yang cukup berpotensi di pasar Korea itu ada lagi, yaitu seperti makanan, olahan, pondok perikanan, produk periklanan, kopi, alas kaki, furnitin, dan krokwal. Yang kedua yaitu sektor migas. Indonesia memiliki cadangan sel gas yang sangat besar, namun belum maksimal dikembangkan. Untuk itu, pemerintah menawarkan investor migas Korea Selatan untuk mengembangkan sel gas di Indonesia. Yang ketiga yaitu di sektor perdagangan. Indonesia dan Korea Selatan membentuk IKCPA. Kerjasama ini memiliki tujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi kedua negara, yang antara lain melalui peningkatan arus perdagangan barang, jasa, investasi, dan perpindahan perseorangan berupa tenaga kerja. Tentunya hal ini menguntungkan bagi Indonesia karena perusahaan BUMN yang ada di Indonesia dapat memperoleh investor dari Korea Selatan dan tenaga kerja yang akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya adalah Brazil. Indonesia dan Brazil telah memiliki hubungan diplomatik sejak tahun 1954. Brazil merupakan salah satu mitra ekonomi terpenting Indonesia di Amerika Latin.
Kedua negara telah memiliki kerjasama kemitraan strategis sejak tahun 2009. Indonesia dan Brazil memasuki babak baru dalam hubungan kemitraan strategisnya. Baik, berikutnya adalah peluang bisnis internasional antara Indonesia dengan Brazil. Yang pertama ada sektor pertanian. Potensi besar dari kedua negara sangat memungkinkan dikerjasamakan dalam bidang pertanian, perdagangan komoditas pertanian. Pasarnya, tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya yang berbeda-beda dalam menghasilkan produk pangan. Brazil membuka peluang untuk memasukkan mangga, salak, nanas, saram burung walet dari kita. Yang berikutnya yakni peternakan. Pemerintah Brazil telah menyampaikan beberapa tawaran kerjasama, diantaranya yaitu adanya keinginan Brazil untuk melakukan kerjasama dalam memenuhi kekurangan pasokan daging sapi di Indonesia. Brazil ingin melihat konsumsi protein hewani di Indonesia yang saat ini masih sangat rendah dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya, sehingga perlu untuk ditingkatkan. Pihak Brazil juga menekankan bahwa niatnya untuk mengekspor tidak untuk menyaingi produksi dalam negeri Indonesia, akan tetapi untuk mengisi kekurangan pasokan dalam meningkatkan protein hewani melalui konsumsi daging di Indonesia. Yang terakhir yakni perkebunan. Di bidang ekonomi, hubungan kedua negara berjalan cukup baik. Neraca perdagangan kedua negara masih relatif kecil bila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki oleh kedua negara. Namun pada tahun-tahun terakhir ini tercatat peningkatan yang signifikan dalam hubungan perdagangan Brazil yang merupakan mitra dagang utama Indonesia di kawasan Amerika Selatan. Ekspor utama Indonesia ke Brazil antara lain yakni karet alam dan produk karet, benang, tekstil, polister, kakao, minyak, dan kelapa sawit. Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.